Perkenalkan, pria paruh baya ini bernama Eloy. Ia adalah seorang pengusaha daging B2 yang memiliki banyak karyawan dan juga pelanggan. Bisa dibilang, bisnis Eloy ini berjalan lancar. Nah, berkebalikan dengan bisnisnya, hubungan asmara Eloy malah tampak suram. Sudah lama ia berpisah dengan istrinya, dan kini hanya hidup berdua dengan anak perempuannya yang bernama Elria. Meskipun masih bersekolah SMA, Elria ini tidak jarang membantu usaha ayahnya di kala senggang. Sedangkan Eloy sendiri nampaknya kurang berkenan dengan hal itu karena selain takut anaknya kelelahan, ia juga tidak suka karyawannya memandangi lekuk tubuh Elria yang lagi ranum-ranumnya. Eloy sangatlah sayang dengan Elria. Suatu hari, datanglah mantan istri Eloy yang bernama Minerva. Ternyata selama ini, Minerva bekerja sebagai TKW di Timur Tengah dan sekarang kontrak kerjanya sudah selesai. Minerva bilang ia akan tinggal bersama Eloy dan Elria serta ikut menjalankan bisnis mereka. Eloy yang masih belum bisa move on dari Minerva tentu sangat setuju dengan gagasan itu. Meskipun ibunya sudah berkumpul dengan mereka, Elria ternyata tidak begitu suka. Itu dikarenakan sang ibu datang pada saat usaha ayahnya sudah besar, kemana Minerva dulu ketika mereka masih merintis. Ternyata ketidaksukaan Elria pada ibunya sendiri cukup beralasan. Baru beberapa hari wanita itu ikut mengurusi usaha Eloy, ia sudah seenaknya saja memecat pekerja di sana. Minerva menuduh ada yang mencuri uang di toko mereka. Melihat kekejaman Minerva, Eloy tidak bisa apa-apa. Lalu keesokan harinya, Minerva mempekerjakan seorang pemuda di toko mereka. Namanya adalah Jonas dan usianya mungkin sepantaran dengan Elria. Minerva punya alasan tersembunyi menerima Jonas sebagai pekerja. Ia dan pemuda itu ternyata memiliki hubungan spesial dan di kegelapan mereka diam-diam sering mojok berduaan. Hal itu akhirnya juga merembet ke urusan pekerjaan di mana Minerva otomatis jadi menganak emaskan Jonas. Sementara itu, sejak pertama kali bertemu dengan Elria, Jonas langsung terpesona. Ia pun diam-diam jadi sering memperhatikannya. Ternyata Elria juga merasakan hal yang sama hingga akhirnya mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, suatu malam, Elria tanpa sengaja memergoki Jonas dan ibunya sedang bermesraan di dalam rumah. Minerva menjelaskan kalau ia menjalin hubungan dengan Jonas setelah berpisah dengan ayahnya Elria. Meskipun begitu, Elria tetap tidak setuju. Minerva ternyata tidak peduli dengan penilaian sang anak, dan mulai malam itu ia memutuskan Jonas akan tinggal bersama mereka. Perlu diketahui, sejak kembalinya Minerva, Eloy mengalah dan tinggal di tempat lain. Nah, ketika mengetahui keberadaan Jonas di sana, Eloy sontak marah. Namun Minerva juga tidak kalah keras, hingga akhirnya perseteruan itu berujung dengan keluarnya Eloy dari bisnis mereka. Minerva beralasan kalau dirinya lah yang memodali Eloy untuk membuka bisnis tersebut. Elria sangat terpukul dan tidak terima hal itu terjadi. Ia ingin ikut dengan ayahnya namun tidak diperbolehkan. Eloy bilang akan lebih baik Elria bersama Minerva karena ibunya itu punya uang. Sejak dipegang oleh Jonas dan Minerva, omset mereka jadi turun drastis. Banyak pelanggan yang mengeluhkan rasanya sudah tidak seperti dulu. Melihat Jonas yang malas-malasan dan minta uang terus, Minerva pun mulai membandingkan kinerjanya dengan Eloy. Alhasil pemuda itu jadi tersinggung.
Sesekali, Elria mengunjungi ayahnya yang buka toko kecil-kecilan. Ia sedih, tidak seharusnya jadi seperti ini. Semenjak ada Jonas di rumah, kondisi makin kacau. Ketika Minerva sedang keluar, pemuda itu tega menodai Elria. Hingga suatu hari, Minerva memergoki Jonas sedang menodai Elria entah sudah yang keberapa kalinya. Tidak terima dibentak, Jonas akhirnya menghabisi Minerva dengan pisau dapur. Nah, di kesempatan itulah Elria kabur mendatangi ayahnya dan melaporkan kejadian itu. Eloy yang tersulut api amarah lantas mendatangi Jonas kemudian menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, Elria yang tertinggal di belakang merasa heran kenapa ada rame-rame di rumahnya. Ternyata tubuh Jonas sudah berakhir di panggangan B2 dan tentu saja itu adalah hasil perbuatan dari Eloy. Kini Elria pun bingung bagaimana dirinya menjalani hidup sebatang kara. Dan film ini pun selesai. Siyempre, tapakas. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya.
Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Ayoko naman loko. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Terry yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit.